Kita bertanya lagi, bagaimana Soekarno? Kan begitu. Jadi, Bung Karno ini karena situasi Jakarta sudah tidak menentu, ya kan, Syahrir ditembak, tapi pelurunya kagak meletus. Sama tentara nikah. Amir Saripudin juga ditembak. Jadi ketika Amir Saripudin berhenti sebagai Perdana Menteri, sebetulnya ini juga dalam kaitannya dengan komunikasi dia dengan Rusia, dengan Moskow ya. Karena pada bulan Agustus tahun 48, musuh akan kembali. Seseorang yang sudah dicuci otaknya kabarnya, dan sudah membuat suatu program perjuangan. Namanya, program itu Jalan Baru. Ini PKI ini. Belum ada PKI-nya, tetapi ini adalah komunis. Jadi, bagaikan sudah dipersiapkan oleh Amir Saripudin, kedatangan musuh itu dengan pesawat terbang Catalina dicampur darat di Kediri. Dia memang bertemu dengan Soekarno, tapi Soekarno sudah curiga. Pasti ada misi ini. Nah, itu pecahnya itu justru adalah di Solo. Di mana Dr. Muardi punya pasukan yang namanya Barisan Banteng. Apa kerja Barisan Banteng ini? Barisan Banteng ini sudah tidak sejalan dengan Soekarno. Ketika mereka pindah dari Jakarta, tadinya mereka adalah sebagai aktivis proklamasi ya. Tetapi pada akhir ketika pembentukan Barisan Banteng itu mencurigai, kalau saya nggak salah ya, sinyalemen juga nih. Mencurigai Bung Karno terlalu dekat dengan Syahrir. Sampai dengan Bung Karno mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kelihatannya ini kagak cocok dengan Barisan Banteng. Kemudian Dr. Muardi ini dekat dengan Tan Malaka yang baru dibebaskan dari penjara di Magelang. Jadi Tan Malaka itu bilang sama Dr. Muardi, kalau begitu kita bikin organisasi tandingan untuk FDR. Apa itu? Namanya GRR. Gerakan Revolusi Rakyat. Dr. Muardi tanya, siapa ketuanya? You. Itulah makanya FDR segera bergerak. Termasuk memindahkan dia punya pos komandonya ke Madiun. Itu ada di dalam bukunya penulis itu, Road to Madiun. Itu ceritanya cukup detail. Hockney juga menulis. Ya, itu menggambar gambaran jelas sampai dengan Pak Dr. Muardi diculik. Kita bertanya lagi, bagaimana Soekarno? Kan begitu. Jadi Bung Karno ini karena situasi Jakarta sudah tidak menentu, ya kan, Syahrir ditembak, tapi pelurunya kagak meletus. Sama tentara nikah. Amir Saripudin juga ditembak. Jadi Bung Karno bilang, kita pindah ke Jogja aja. Sementara memang Sultan Jogja mempersilahkan kalau pemerintahan itu akan hijrah ke Jogja, kan begitu. Kami sediakan fasilitas di mana Bung Karno akan tinggal. Sementara dia tinggal di Paku Alam selama 2 minggu. Baru nanti pindah setelah dirapikan ke Gedung Agung, gitu ya. Selanjutnya pemerintahan Republik Indonesia berada di Gedung Agung. Sementara ada foto-fotonya itu, sebaiknya juga nanti kita masukkan. Itu Guntur sudah punya adik. Tahun 47 lahirlah Megawati gitu kan. Berarti Bu Mega lahirnya di itu ya, di Jogja ya? Ya. Oke. Kelihatan keduanya bahagia meskipun tinggal di emperan Gedung Agung di belakang. Kelihatan di situ Guntur lagi main sepeda. Oh, tinggalnya bukan di Gedung Agungnya ya, Pak Rusdi? Bukan, itu adalah kantor pemerintah.
Oh, Gedung Agung kantor pemerintahnya. Nah, tinggalnya di Bung Karno belakangnya di ya. belakang. Ada tuh foto-fotonya semua ada. Hmm. Tapi Bung Karno itu bisa dianggap dalam kebahagiaan keluarga pada saat itu ya. Ya kan? Ya, alhasil semua berjalan seperti biasa. Agresi pertama, kemudian apa namanya, gencatan senjata, agresi kedua, kan begitu. Dan akhirnya Belanda menyeberbu Jogja, Bung Karno kemudian dan semua menteri-menterinya dibawa ke Sumatera. Bung Karno, Syahrir sama Haji Agus Salim ke Sumatera Utara, yang lainnya ke Bangka, kan begitu. Jadi berhasil ditangkap sama Belanda ya? Ditangkap. Kelihatannya mereka dianggap sebagai pesakitan karena waktu Bung Hatta dan teman-temannya itu dibawa ke Menumbing, itu ada kalau Anda bisa ke Menumbing bagus. Itu ada foto-foto sebelumnya mereka dikerangkeng kayak macan gitu. Tapi karena dunia itu memprotes, maka akhirnya dibuka. Ini peristiwa ini tentu saja perlu kita rawat, kita apa namanya, kita jaga ceritanya karena bisa memberi pengertian. Kok Indonesia kagak, Republik Indonesia nggak hancur sih? Tahun 47 dalam konferensi di Jawa Barat, di Bali, ada 3 kali konferensi itu. Di sana dibentuklah yang namanya BFO, Bijzonder-Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di luar Republik Indonesia. Indonesia tambah lama tambah kecil, apalagi setelah agresi kedua. Republik Indonesia hilang. Jadi Belanda itu dengan wakil mahkota Belanda Dr. Bale sudah menetapkan bahwanya sekarang partner kita, gitu, partnernya Belanda itu adalah BFO dengan pimpinannya Sultan Hamid II. Ketika keadaan tambah sulit, Belanda ini kan diserang habis-habisan di PBB. Ada sidang-sidang lain yang menyudutkan Belanda. Belanda juga mengalami kesulitan keuangan. Nggak punya pendapatan dia. Lalu ide itu muncul ketika Perdana Menteri Dr. Drees adalah untuk berdamailah dengan Republik. Ada filmnya apa tuh? Dr. Drees bilang, saya besok akan ke Batavia untuk ketemu dengan orang-orang Indonesia, baik yang Republikan maupun yang federalis. Kan wartawan pada tanya mau ngapain? Ya, untuk menjajaki. Kebetulan pada akhir tahun 47, awal tahun 48, dibentuklah namanya Pemerintahan Federal Sementara dengan Van Mook sebagai direktur, sebagai pimpinan. Dan sudah dibentuk negara federal itu. Mereka berpatokan mengkaji itu dengan perundingan Linggarjati juga, menggunakan Renville juga. Alhasil Belanda itu menggambarkan pada dunia internasional, kami bermaksud baik. Apa sih maksud baiknya itu? Kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi kan bukan cara Soekarno dong. Kami punya cara sendiri. Nah, kedatangan Dr. Drees, Perdana Menteri Belanda, ke Jakarta, adalah untuk menetapkan sebuah jalan baru kalau mereka-mereka yang ditahan di Sumatera itu, yang ditahan di Bangka, kebetulan Bung Karno sama Haji Agus Salim sudah kumpul juga di Bangka, tapi dia bukan di Menumbing, ya.
Hasil perundingan dengan Belanda ini akan dilakukan. Bahan ini nggak pernah dipelajari. Seolah-olah Bung Hatta dan Bung Karno itu menerima saja usulan mengenai Rumroyen itu. Ada kesan lagi kalau sudah kita kesandung batu di Linggarjati, ketiban balok di Renville, sekarang ini kita mau ditendang Belanda, kok mau-maunya sih? Gitu kan? Orang yang paling keras menggambarkan ini adalah Marijan Kartosuwiryo. Jadi pada saat itu ada peristiwa sehabis Renville, namanya Garis Panmok. Indonesia tambah kecil kan? Waktu Renville. Kan hijrah ke Jogja kan? Kumpul jadi satu sama Bung Karno waktu itu. Tambah kecil daerahnya. Daerah Jawa Barat dikuasain sama DI kan? Itu fakta loh. Kenyataan itu. Jadi sudah ada BFO yang berkuasa di berapa sih? 13 negara ya? 13 daerah. Tapi yang di Jawa saja sudah ada Jawa Timur, sudah ada Pasundan, kan begitu. Belum lagi di Kalimantan ada daerah istimewa Kalimantan Barat, namanya Borneo Barat, Kalimantan Selatan, ya kan? Ya macam-macam lah. Republik Indonesia ini kagak masuk hitungan, sudah dianggap tidak ada. Para pemimpinnya sudah ditangkap di Bangka. Tapi untungnya sebelum mereka ditangkap, Bung Hatta bikin radiogram ke Sumatera kepada Mr. Syafruddin, Prawira Negara. Itu artinya besar sekali. Bahwasanya Republik Indonesia itu tidak mati begitu saja. Ada pelanjutnya, yaitu adalah pemerintahan darurat Republik Indonesia, gitu ya. Itu mereka bertempat tinggal di bidar alam. Di Sumatera ya, pemerintahan darurat ya? Di Sumatera. Jauh. Belanda kagak sampai ke situ.